Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Livia Raho dengan NIM B.21.06.026. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian imunisasi. Yang pertama, definisi imunisasi. Yang kedua, pengertian imunisasi. Yang ketiga, jenis-jenis imunisasi. Yang keempat, manfaat imunisasi. Yang kelima, cara kerja imunisasi. Dan yang keenam atau yang terakhir, efek samping imunisasi. Yang pertama, definisi imunisasi. Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, sehingga bila kelak ia terkena antigen yang serupa, tidak terjadi penyakit. Imunisasi merupakan suatu program yang dengan sengaja memasukkan antigen lemah agar merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu. Yang kedua, pengertian imunisasi. Imunisasi adalah program pencegahan penyakit menular yang dilakukan dengan pemberian vaksin. Dengan pemberian vaksin ini, maka orang akan menjadi imun atau resisten terhadap penyakit tertentu. Program imunisasi ini diberikan sejak usia bayi hingga di bangku sekolah. Program imunisasi ini pun biasanya sudah terjadwal pada kurun waktu tertentu, sehingga setiap anak dipastikan mendapat imunisasi tepat waktu. Yang ketiga, jenis-jenis imunisasi. Imunisasi telah dipersiapkan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan. Imunisasi ada dua macam, yaitu yang pertama, imunisasi aktif. Imunisasi aktif merupakan suatu pemberian bibit penyakit yang telah dilemakan atau vaksin agar nantinya sistem imun tubuh berespons spesifik dan memberikan suatu ingatan terhadap antigen ini, sehingga ketika terpapar lagi, tubuh dapat mengenali dan merespon. Yang kedua itu imunisasi pasif. Imunisasi pasif merupakan suatu proses peningkatan kekebalan tubuh dengan cara pemberian zat imunoglobulin, yaitu zat yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia, atau kekebalan yang didapat bayi dari ibu melalui plasenta, atau binatang yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang sudah masuk dalam tubuh yang terinfeksi. Yang keempat itu manfaat imunisasi. Tujuan imunisasi adalah untuk mencegah suatu penyakit atau mengurangi tingkat keparahannya. Imunisasi melindungi orang dari penyakit serius dan juga mencegah penyebaran penyakit tersebut ke orang lain. Selama bertahun-tahun, imunisasi berhasil mengatasi epidemi penyakit menular yang dulu umum terjadi, seperti campak gondongan dan batuk rejan. Penyakit lain yang juga berhasil diberantas dengan imunisasi adalah polio dan cacar. Yang kelima, cara kerja imunisasi. Imunisasi dilakukan dengan menyuntikkan sejumlah kecil virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan, atau bagian protein buatan laboratorium yang meniru virus tersebut. Cara tersebut akan memicu respon kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap penyakit tertentu atau memicu proses yang lain. Meningkatkan sistem kekebalan. Dengan demikian, ketika seseorang terpapar dengan organisme penyebab penyakit yang sebenarnya, sistem kekebalan sudah siap untuk melawan infeksi. Beberapa vaksin yang perlu diberikan sekali, sedangkan yang lainnya memerlukan pembaruan atau booster untuk mempertahankan keefektifan imunisasi dan memberikan perlindungan yang berkelanjutan terhadap penyakit. Yang keenam itu
Atau yang terakhir, efek samping imunisasi. Imunisasi adalah tindakan medis yang aman. Meski begitu, sama seperti semua pengobatan pada umumnya, imunisasi juga memiliki efek samping. Dalam kebanyakan kasus, efek sampingnya biasanya ringan. Reaksi ringan yang paling umum terjadi akibat imunisasi antara lain: yang pertama, nyeri atau kemerahan di sekitar tempat suntikan. Yang kedua, demam ringan. Efek samping seperti di atas biasanya akan menghilang dalam beberapa hari. Pada kasus yang sangat jarang, demam tinggi hingga di atas 40 derajat Celcius bisa terjadi setelah vaksin. Anak-anak juga diketahui memiliki reaksi alergi serius terhadap vaksin. Reaksi alergi biasanya terjadi segera setelah vaksin diberikan. Namun, dokter bisa menangani reaksi tersebut dengan baik. Jadi, bila si kecil memiliki alergi terhadap komponen apapun dalam vaksin, pastikan untuk memberitahunya pada dokter. Demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.